Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 gabungan dari kelas manajemen G dan kelas manajemen H angkatan 20. Pada matkul manajemen sumber daya manusia ini, kami akan memberikan satu video pembelajaran mengenai kecerdasan spiritual. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan di video, kita bakalan kenalan terlebih dahulu nih. Halo, saya sendiri Siti Ainun Padilla dengan NIM 20020249249. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Jamaluddin Ramdhani. Perkenalkan, nama saya Penny Irma Wardani dengan NIM 20020010247 dari kelas manajemen H 2020, kelompok 8 manajemen sumber daya manusia. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlela dengan NIM 20020100251. Halo, perkenalkan nama saya Amelia Ramanda. Saya Farul Hasan Hadisani dengan NIM 20020101055 akan menuliskan pengetahuan materi. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Adawiyah. Saya Adinda Permata Gustika dengan NIM 2002010258. Perkenalkan, saya Anastasia Regita Utami dari kelompok 8 manajemen sumber daya manusia, kelas manajemen H 2020. Saya Nurul Aulia Arvina dengan NIM 2002010263. Nah, langsung saja yuk kita masuk ke pembahasan. Sadarkah kita bahwasannya kecerdasan spiritual bisa membuat seseorang terlihat luas dalam menjalani hidup sehari-hari? Luas yang dimaksud di sini bukan berarti mudah terbawa arusnya ya, namun cakap, kreatif, dan produktif dalam menjalani semua aktivitas di setiap aspek kehidupan. Namun, sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih jauh, kita perlu memahami dulu apa itu kecerdasan spiritual. Nah, secara umum, kecerdasan spiritual atau spiritual quotient adalah kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh dengan menciptakan kemungkinan-kemungkinan yang berlandaskan pada nilai-nilai positif. Orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual akan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan melihat permasalahan itu dari sisi positifnya, sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan baik dan cenderung melihat suatu masalah dari maknanya, bukan dari efek buruknya. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual juga cenderung menjadi pribadi yang bijaksana, pembawaannya tenang, memandang segala sesuatu dari sisi positif, dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan bijaksana. Orang-orang seperti ini tidak terlalu memikirkan materi karena yang menjadi tujuan hidup mereka adalah bagaimana membuat jiwa dan rohani senantiasa bahagia dengan selalu berbuat baik kepada orang lain. Jadi, orang-orang seperti ini tidak terlalu terpaku atau ambis kepada materi, karena mereka selain memikirkan materi, tetapi mereka mempunyai tujuan hidup mereka, yaitu tadi membuat jiwa dan rohani senantiasa bahagia dan selalu berbuat baik kepada orang lain. Kecerdasan spiritual sangat erat kaitannya dengan keadaan jiwa, batin, dan rohani seseorang, di mana kecerdasan spiritual adalah jenis kecerdasan tertinggi bila dibandingkan dengan jenis kecerdasan lain, seperti kecerdasan intelektual atau IQ. Nah, jadi jika kita ingin menjadi orang yang memiliki kecerdasan spiritual, yang kita perlukan adalah niat dan kemauan yang keras untuk benar-benar berubah menjadi orang yang lebih baik dan mengisi seluruh jiwa dengan kebaikan, dan juga jangan lupa untuk memandang segala sesuatu itu dari sisi positifnya ya. Sedangkan
Orang yang memiliki kecerdasan intelektual atau IQ yang tinggi, kita dapat melihatnya dari ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki orang itu. Itu namanya IQ atau kecerdasan intelektual. Seperti kemampuan memecahkan masalah, apresiasi seni, dan sebagainya. Nah, sementara mereka yang memiliki kecerdasan emosional atau EQ yang sangat tinggi, kita bisa melihatnya dari sikap yang temperamental, gembira, bahagia, ceria, berani, dan pandai untuk membawa diri. Lantas, bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi? Ciri yang pertama yaitu fleksibel. Ciri pertama dari orang yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi adalah sikap dan perilakunya yang luwes dan fleksibel. Maksudnya, mudah dan cepat beradaptasi dengan berbagai situasi. Tenang dalam menghadapi setiap masalah dan tidak kaku menghadapi orang lain. Ciri yang kedua, mampu merefleksikan kemampuan orang-orang dengan kecerdasan spiritual yang tinggi akan mampu merefleksikan kemampuannya. Mereka akan selalu berpikir kritis dengan bertanya bagaimana atau mengapa. Bisa seperti ini dan apa dan bagaimana jika seandainya keadaannya seperti itu. 3. Kesadaran yang tinggi pada diri dan lingkungan. Kesadaran diri adalah mampu mengenali diri sendiri dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, orang yang mampu menyadari dirinya sendiri akan mampu mengelola emosi di dalam hati dan pikirannya. Orang seperti ini benar-benar paham mengapa dia marah, sedih, ataupun senang. Dengan begitu, dia juga akan lebih mudah dalam memahami orang lain. Sedangkan kesadaran lingkungan yang tinggi ditunjukkan oleh seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi dengan peduli antar sesama, menanggung persoalan hidup bersama-sama, juga kesadaran terhadap alam semesta beserta isinya. Kemudian yang keempat ada kemampuan kontemplasi yang tinggi. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan spiritual selanjutnya adalah kemampuan kontemplasi tinggi atau mampu dengan mudah mendapatkan inspirasi dari berbagai macam hal, dan juga mampu menyampaikan nilai akan sesuatu dan maknanya kepada orang lain, selalu memberi inspirasi, mampu berkreasi dan berinovasi dalam hal apapun. 5. Mampu berpikir secara holistik. Berpikir secara holistik adalah berpikir secara menyeluruh dengan menghubungkan semua hal yang berbeda, sistematis, dan tidak mengkotak-kotakan sesuatu. Orang yang mampu berpikir secara holistik mampu menerima perbedaan dan mau menerima masukan dari orang lain. Dia selalu berpikir bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta adalah satu kesatuan sistem, di mana setiap energi di dalamnya saling terikat satu sama lain. Yang keenam, berani menghadapi dan memanfaatkan kesulitan hidup. Tahukah kamu bahwa kesulitan dalam hidup dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran diri seseorang? Untuk melepaskan diri dari ketergantungan duniawi, kita harus ikhlas ketika kehilangan barang, kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Kita harus dapat mengambil pelajaran dan hikmah yang positif dari apa yang sudah terjadi. Pada awalnya mungkin merasa sakit hati karena kehilangan. Namun disitulah akan belajar ikhlas dan menerima semua kejadian buruk yang telah dialami. Berani melawan arus dalam ciri kecerdasan spiritual tinggi. Banyak orang yang bilang bahwa dalam menjalani hidup kita harus mengalir seperti air. Ikuti apa yang memang sudah ada dan kemana harus kehidupan membawa kita. Namun percayalah akan selalu ada situasi di mana kita harus melawan arus dan tradisi yang sudah berjalan. Sampai di sini kita akan sadar bahwa Nabi dan Rasul adalah para utusan Allah yang berani melawan arus
yaitu membongkar kebiasaan lama dan menggantikan dengan hal-hal baru yang positif. Kemudian, peran SQ dalam lingkungan kerja terkait dengan karyawan yang memiliki SQ yang tinggi biasanya akan mudah cepat mengalami pemulihan dari suatu penyakit, baik penyakit secara fisik maupun mental. Akan lebih mudah bangkit, lebih tahan dalam menghadapi stres, lebih ceria, mampu memberikan energi positif, bahagia, dan merasa puas dalam menjalani kehidupan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbins and Judge dalam bukunya menyebutkan bahwa budaya spiritual harus dibangun dalam lingkungan perusahaan yang meliputi diantaranya 1. Strong sense of purpose. Pencapaian keuntungan merupakan hal yang penting, namun tidak menjadi nilai utama dari suatu perusahaan dengan budaya spiritual. Karyawan membutuhkan tujuan perusahaan yang lebih bernilai yang biasanya dinyatakan dalam bentuk visi dan misi perusahaan. 2. Trust and respect. Perusahaan dengan budaya spiritual yang kuat akan memastikan untuk terciptanya kondisi saling percaya, terbuka, dan jujur. Untuk materi selanjutnya ada Humanistic Work Practices atau tenaga kerja manusia. Apa itu tenaga kerja manusia? Tenaga kerja manusia adalah perusahaan dengan jam kerja yang fleksibel berdasarkan kerja tim, kemampuan karyawan, jaminan terhadap hak-hak karyawan, dan keamanan kerja yang merupakan bentuk-bentuk praktik manajemen sumber daya manusia yang bersifat spiritual. Yang keempat, ada Toleration of Employee Expression atau toleransi ekspresi karyawan. Adalah toleransi yang tinggi terhadap sesama tim yang ada dalam perusahaan, humor, spontanitas, keceriaan di tempat kerja yang tidak dibatasi. Karyawan yang kecerdasan spiritualnya tinggi dan didukung dengan lingkungan kerja yang spiritual secara positif menjadi lebih kreatif, memiliki kepuasan kerja yang tinggi, mampu bekerja dengan secara tim, dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap perusahaan. Terbentuknya budaya spiritual di tempat kerja diharapkan akan terbentuk karyawan yang happy dan mampu memenuhi tujuan hidup. Karyawan yang demikian umumnya memiliki hidup yang seimbang antara kerja dan pribadi, antara tugas dan pelayanan. Sekian penyampaian video yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.